sejak sedini mungkin, benar Mas ya. Oke, yang siap untuk melakukan presentasi, ya ini lebih mudah ini, orang Jogja yang ada ini ya. Dari pelaku industri kreatif, Mas Bram Satya tadi udah mejeng sedikit di portalnya tadi, ya. Oh rasa nganggo CV ya, gue di WW ya. Dari Lunar ya, silakan. Tepuk tangan dulu Mas, buat Mas Bram Satya. Nggak perlu CV ya, langsung aja. Jadi mungkin saya langsung aja cerita tentang, karena kemarin gambarannya adalah tentang pengembangan produk kreatif untuk ke wilayah ekspor dan lain-lain. Karena saya kemarin gambaran dari Mas Iqbal arahnya ke sana. Jadi maaf, saya pikir yang datang bule semua, jadi presentasi saya pakai bahasa Inggris. Sorry sekali, karena memang presentasi ini sebenarnya sudah selama saya buat, dan saya dibantu sama seorang expert di bidang sustainability itu dari Amerika, namanya David Mahmood. Dia salah satu director dari Sustainable Furniture Council di Amerika. Jadi mohon maaf karena ini beberapa memang bahasa Inggris, jadi mungkin nanti kalau ada yang bisa menjelaskan silahkan jelaskan, saya kadang-kadang juga nggak tahu sih. Oke, ini Lunar itu sudah berdiri tahun 2001. Saya bergabung di Lunar sebenarnya terus terang baru, jadi tahun 2007 saya baru bergabung di Lunar. Sebelumnya saya sudah bekerja di bidang kerajinan dari tahun 99. Malang Melintang bersama Mbak Neri dan teman-teman di kerajinan yang lain, itu di kerajinan di Jogja. Jadi intinya bahwa di kerajinan di Jogja ini memang salah satu bisnis besar di Jogja, dan lucunya memang di Jogja pemerintah sendiri tidak melihat itu sebagai bisnis besar yang disupport atau apa, karena kita sebagai pelaku industri kerajinan di Jogja itu benar-benar berjuang sendiri. Jadi semuanya kita berjuang sendiri, sampai akhirnya saya ketemu dengan Lunar karena beberapa kali saya bekerja di tempat lain dan membuat pabrik yang lain atau usaha yang lain. Itu kita mentok-mentoknya ada di masalah branding juga. Jadi pada saat kita ngomong kerajinan itu adalah, atau kerajinan atau furniture Indonesia itu murah sekali. Padahal kalau saya bandingkan sebenarnya dengan IKEA, produk kita itu jauh sekali sama kualitasnya sama IKEA. Tapi orang Indonesia lebih bangga memakai IKEA daripada memakai produk kita sendiri yang sebenarnya di luar itu jauh lebih keren daripada IKEA produk kita. Nah itu yang akhirnya saya gabung di satu company namanya Lunar tahun 2007, dan pada saat itu Lunar memang agak kolaps, terus saya masuk dengan beberapa teman, kita redesign ulang sampai akhirnya kita membuat satu konsep untuk kayak semacam bargaining position dengan buyer, dengan customer kita. Itu salah satunya adalah dengan sustainable, jadi dengan produk-produk yang ramah lingkungan. Nah ini yang isu itu yang sebenarnya tahun 2007 mulai dibicarakan di dunia, bahkan sebelumnya, tapi tren itu masuk ke Indonesia. Tapi sekali lagi ini bukan masalah tren yang kita lakukan, memang masalah benar-benar kita sadar bahwa kalau perusahaan tidak melakukan ini, Indonesia habis deh. Dalam 10 tahun kita kehabisan kayu pasti. Itu mungkin yang bisa saya ceritakan sedikit. Akhirnya Lunar kita bawa ke arah produk yang ramah lingkungan. Nah ini contoh, ini di Jakarta, foto ini kalau nggak salah sekitar tahun 98 atau saya lupa. Saya ambil dari internet aja sih kali. Terus jadi kenapa kita masuk ke wilayah sustainability? Sustainable nanti akan beda dengan green product. Jadi pelan-pelan ini nanti akan ketemu nanti di sustainability-nya. Jadi salah satu penyebab sustainable atau tren ramah lingkungan adalah tentang perbedaan iklim yang sekarang terjadi di Indonesia. Bukan di Indonesia aja, di dunia. Itu salah satu yang menjadi kekuatan tawar kita untuk masuk ke pasar internasional. Ini juga masih tentang itu, karena karbon dioksida itu sudah sampai ke titik paling tinggi di tahun, bahkan ini tahun 2001.
Jadi nggak tahu sekarang 2009 saya belum dapat lagi datanya. Jadi sudah 377 part per million apa ya istilahnya di dalam udara itu atau di dalam iklim kita itu sudah ada 377 per million, dan itu termasuk yang paling tinggi yang pernah tercatat dari hampir 300 tahun ada penelitian tentang ini. Nah, ini yang juga salah beberapa yang kenapa kita harus ke sana. Ini dari WWF juga saya dapat ininya. Jadi climate change di Indonesia itu sudah apa ya benar-benar nggak bisa ditawar gitu. Jadi pada saat kita ngomong ramah lingkungan, orang nggak boleh menawar itu lagi, karena memang kita harus melakukan itu. Intinya di situ sebenarnya. Terus apa ya, pembalakan hutan segala itu Indonesia dicap kebetulan 2008 akhir saya berkesempatan ke Las Vegas. Di sana ada pertemuan produk-produk ramah lingkungan, dan saya berdebat sama beberapa teman-teman dari negara lain karena Indonesia itu dicap perusak hutan. Tapi lucunya, saya selama bekerja di pabrik mebel atau kerajinan di Indonesia, saya nggak cuma kerja di Jogja, pernah kerja di Semarang, di Jepara. Itu saya belum pernah menemukan pabrik yang memakai kayu di Kalimantan. Hanya beberapa, 1-2 aja, tapi itu pun tidak signifikan kalau kita bayangkan dengan 25% deforestation ya. Jadi itu lucu sekali, dan ternyata setelah saya cek lagi beberapa tahun kemudian, saya menemukan ternyata kayu kita itu banyaknya malah ke Malaysia dan Cina, karena produknya mereka itu bisa lebih murah daripada kita. Nah ini juga lucu, saya nggak tahu, mungkin nanti bapak-bapak dari perdagangan juga bisa cerita tentang itu, karena saya sempat berdebat dan saya sempat ngeyel sama mereka, karena loh, Indonesia itu kalau mau ngomong tentang pabrik mebel itu ya di Jawa, Jogja, Semarang, Solo, Tangerang, Cirebon. Tapi sama sekali saya sudah muter-muter ke situ, mungkin hanya 1-2 perusahaan yang memakai kayu dari Kalimantan. Nah ini kebetulan saya punya kesempatan juga ke hutan Kalimantan di Sumalindo. Ini hutannya Sumalindo. Saya 3 hari tidur di sana untuk melihat sendiri sebenarnya gimana sih hutan Kalimantan. Nah ini yang di saya dapat gambaran ini dari si David Mahmud itu, bahwa yang merusak hutan adalah pembukaan lahan untuk pertanian. Terus ranching itu apa ranching? Peternakan. Terus sama fuel wood kebanyakan yang dilakukan di Indonesia. Jadi kayu bakar, untuk kayu bakar. Jadi kita di Indonesia itu masih banyak beberapa pabrik mebel yang masih mengoven kayunya dengan membakar kayu. Itu terjadi beneran di Jogja, memang masih banyak seperti itu. Terus logging for industry, salah satunya ini. Sumalindo ini salah satu perusahaan kayu lapis terbesar di Indonesia, dan dia salah satu yang paling ramah lingkungan karena mereka diawasi, karena mereka tergabung di FSC dan sudah dapat sertifikat. Tapi kita bisa lihat mereka yang sangat ramah lingkungan aja. Ini foto ini saya bikin sendiri. Itu kayu-kayu yang sebesar-besar ini itu sudah bisa dipakai sama mereka. Jadi kebayang berapa ribu hektar yang dihabiskan sama mereka. Ini salah satu yang kalau kita memang produsen mebel, otomatis memang harus pakai, maksudnya di Indonesia belum banyak industri yang berani memakai selain kayu, karena memang secara material memang kayu lebih banyak di Indonesia. Jadi akhirnya kita punya apa ya selain kayu yang bisa kita lakukan.